soal kasus yang tahun lalu menimpa Mas Ananda. Boleh diceritakan secara singkat seperti apa Mas kasusnya? Iya, saya kan tahun lalu jadi inisiator crowdfunding untuk mendanai aksi reformasi di korupsi di depan gedung DPR, di mana itu semua dari mulai kampanye sampai pengumpulan dana diadakan terbuka dan transparan. Semua orang bisa melihat peruntukannya adalah untuk satu keperluan logistik dan medik, dan kemudian karena dana yang terhimpun berlebih dari target, jadi kami punya alokasi untuk keperluan lain, yang lebihannya itu dipakai untuk keperluan sewa-sewa ambulans karena kami melihat situasi di lapangan juga kelihatannya membutuhkan bantuan medik yang sangat banyak. Nah, itu yang ditutupi dan diorganisir oleh saya dan teman-teman selama 2 hari. Dan pada hari ketiga di tanggal 27 saya ditangkap begitu ya di kediaman saya pukul 4:30 pagi oleh polisi yang menangkap saya dibilang bahwa saya kena pasal kalau tidak salah pada saat itu adalah turut serta dalam pengerusakan. Lalu setelah ngobrol-ngobrol di tempat tinggal saya, ya saya yang ikut dengan polisi ke Polda Metro Jaya. Kemudian saya diperiksa di Resmob gitu ya. Saya kurang tahu persis apa kasus yang dikenakan pada saya karena sampai pada hari ini saya tidak pernah membaca dokumen apapun yang tidak pernah diberikan kepada saya gitu. Jadi saya kurang tahu sebenarnya apa sebab saya ditangkap, itu saya masih pertanyaan sampai Saat sekarang. penangkapan ada suratnya kah, Mas? Ada di dalam map, itu dipegang oleh salah seorang serse yang menjemput saya, dan saya hanya boleh diperlihatkan selama kurang lebih 3-4 detik. Habis itu saya nggak boleh lihat lagi. Boleh tolong ceritain secara singkat apa aja yang dialami oleh Mas Ananda? Soalnya Mas Ananda pernah menyebut terjadi penganiayaan saat dibawa ke Polda. Kemudian ada juga sebutan kalau prosedurnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ini boleh tolong diceritakan, Mas? Ya, saya mengalami penganiayaan, tapi tidak sampai separah seperti yang Pak Sarpan begitu ya. Saya dipukul, dipiting, ditendang, dan dikeplakin ya di dalam selama kurang lebih 10 menit lah. Itu terjadi di lorong Resmob. Tepat ketika saya masuk ke dalam dari pelataran, kan Resmob ada pelataran, ke dalam ruang penyidikan. Nah, itu intimidasi fisik itu terjadi di tangga dan di lorong. Sebelum Ya, gimana? Dilanjut dulu aja Mas, ada yang mau ditambahkan? Ya, intimidasi fisik itu terjadi di lorong. Itu ya mungkin saya pada saat itu berusaha memahami kenapa saya diginiin gitu, karena saya nggak tahu kasus saya apa gitu. Barangkali ya karena crowdfunding, dan kedua mungkin karena ya siapapun yang masuk ke dalam itu walaupun tadi Pak Awi jelaskan dalam keadaan tidak berdaya gitu. Saya di dalam kan tidak berdaya, saya belum didampingi oleh pengacara, saya cuma seorang diri dan saya tidak melawan dari awal sampai saya dibawa ke Resmob. Ya barangkali itu mau bikin mental saya drop aja gitu ya. Jadi ditanya apapun di dalam saya harus jawab. Tapi pada saat itu saya menolak menjawab karena saya menunggu pengacara saya datang, dan memang sedang datang karena kami sempat komunikasi sebelum saya ke Resmob. Teman-teman memang sudah sedang menuju ke Polda Metro Jaya. Jadi saya cukup yakin bahwa di bawah, di luar Resmob itu ada banyak wartawan dan memang benar. Tadi. Selama ini kan saya tidak mengikuti ini. Kebetulan saya kan baru masuk di rumah 1,5 bulan ini. Terus saya browsing kasusnya beliau ini kan masalah demo RUU KPK. Ya. Yang tanggal 24-25 yang ramai sekali itu. Dituduhkan tuduhannya kan mentransfer dana kepada mahasiswa. Oke. Kalau kita bicara tadi yang dibilang mungkin kita bicara kekerasannya, ya saya sampaikan seperti tadi saya sampaikan bahwasanya kekerasan kepolisian itu ada batasnya, ada batasnya. Kapan kalau ditangkap itu melawan, baru kita boleh, misalnya melumpuhkan dengan kekerasan. Tapi kalau mereka ditangkap dengan baik-baik, kemudian kooperatif dalam perjalanan proses itu
dia menggunakan tadi dibilang Dipiting, ditendang. itu tidak boleh. Apapun itu sudah pelanggaran. Fix salah. Ya, karena memang selama ini ya sebelum kami di Humas ini kemarin sempat 2,5 tahun kami di bidang inspektorat. Pengawasan yang demikian-demikian ini. Betul. Kalau ada dimas, ada kejadian-kejadian terkait dengan keluhan masyarakat, tentunya kita akan tanggapi dan kita akan tindak secara tegas kalau memang kita buktikan. Apapun masyarakat berhak untuk mengadu kalau terjadi pelanggaran, karena memang itu bentuk kontrol kita. Kalau tanpa bantuan dari masyarakat melaporkan, kita mana kita tahu. Kecuali dalam beberapa hal memang kita dari ruang penyidikan kita bisa ambil, kita sedot untuk kita analisa terkait dengan perilaku penyidik. Itu beberapa kali kami juga laksanakan, dan kalau memang terbukti mereka melakukan pelanggaran ya kita tindak. Kompolnas, www.kompolnas.go.id. Di dalam situ berarti. Ya. Nah, tapi ini tadi kalau ada keluhan-keluhan semacam ini dilaporkan saja ke Propam atau ke Irwasum atau Irwasda. Nah, itu sebagai pengawas internal, karena pengawas internal akan bisa langsung melakukan proses pemeriksaan gitu ya. Kemudian kalau dirasa membutuhkan, lapor ke pengawas eksternal. Kalau pengawas eksternal, kami hanya bisa mengawasi dengan melakukan klarifikasi dan gelar perkara. Kalau misalnya memeriksa polisi nggak bisa, itu bukan kewenangan kami, kewenangannya Kalau Pak kami Awi. langsung mengaudit. Ya. Kita bisa punya kewenangan untuk menginvestigasi, audit investigasi. Tadi kan sudah ditanggapi juga sama Pak Awi ya. Sekarang saya mau nanya, saat sebelum kepolisian bertindak represif kepada Mas Ananda, ada upaya pendekatan lain nggak sih, Mas? Untuk mengurus ini apa yang saya alami ya. Tapi pada saat itu kondisinya begini. Pertama, Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya pada saat itu Pak Argo, karena juga Pak Argo ya, bilang kepada media yang saya baca di berita ya, bahwa saya bisa dikenakan pidana baru oleh karena apa yang saya omongin kepada media saat saya keluar. Itu pertama. Dan kondisi kedua itu saya disomasi sama Resmob. Dan waktu itu Pak Argo juga bilang kalau misalnya keberatan dengan proses penangkapan bisa datang ke Polda dan lapor. Nah, tapi dengan dua kondisi itu di mana saya pertama dibilang akan kena pidana baru dan kedua disomasi oleh Resmob. Serem sekali buat saya datang ke Polda. Begitu. Saya sebagai seorang biasa gitu ya, seorang sipil gitu, dalam kondisi seperti itu datang ke Polda, saya takut sekali, serem. Dan yang ada pada minggu-minggu setelah saya dilepas itu saya kabur-kaburan dan nggak pegang handphone karena dua kondisi itu. Begitu. Nah, selepas reda itu masih ada opsi untuk pra peradilan. Tapi kelemahannya adalah saya tidak memegang dokumen pertama, tidak memegang dokumen penangkapan dan penangkapan penetapan tersangka. Gitu. Dan kedua, status saya juga mengambang karena saya ditangkap tapi statusnya saksi. Nah itu kan gimana ya? Jadi saya ke pra peradilan tuh agak bisa juga karena status saya nggak jelas. Nah, jadi begitulah kira-kira kerumitan di lapangan untuk mencari keadilan begitu ya atas pelanggaran wewenang. Karena kalau kita baca di KUHAP begitu kan, proses penangkapan itu kan sebenarnya sudah sangat ideal begitu ya. Misalnya kita ingin membela diri sudah ada proses-prosesnya, dan kepolisian pun kalau ingin melaksanakan kewajibannya menegakkan hukum itu juga sudah dituliskan detail di KUHAP proses-prosesnya. Cuman masalahnya yang terjadi di lapangan itu di luar dari KUHAP gitu.